Terima kasih sekali lagi Romo untuk pemaparannya dan juga tribute untuk Romo Muji, dan kita langsung saja ya, karena Romo Muji juga salah satu pendiri dari Alinea, dan bersama kita hari ini juga hadir Mbak Debra Yatim dari organisasi yang sama dengan Romo Muji, dan kita sama-sama mendengar dari Bu Debra Yatim tribute untuk Romo Muji. Silakan. Terima kasih Romo Moko, terima kasih Mas Joko untuk pembukaan tadi mengenai Romo Muji. Kami di Alinea sangat kehilangan, karena selain Romo Muji itu adalah teman bicara, tapi beliau juga adalah seorang pemikir yang mengarahkan kita, dan yang menjadi Dewan Penasehat itu bertiga, ada Ibu Magdalena Sitorus, Romo Muji Sutrisno, dan saya. Sekarang tinggal 2. Kita harus cari, nggak mungkin kita cari pengganti Romo Muji. Yang menarik di dalam Alinea ada seorang Mas Bambang Bujono, dia langsung WhatsApp saya ketika lihat tema hari ini. Dep, kok kesehatan mental? Emang Romo Muji kesehatan mental? Jadi hari ini kami pun jadi mengetahui Romo Muji itu seperti bawang, lapisannya banyak banget. Beliau nanti di ujungnya. Oke, next. Oke, jadi kami memutuskan di Alinea bahwa ini adalah presentasi Alinea adalah cara kita menghadapi kehilangan Romo Muji. Jadi kita akan bukan mengenang, tetapi apa pemikiran yang beliau bagi kepada kita nanti sedikit-sedikit akan saya coba paparkan. Tapi ternyata saya tidak mampu memaparkan. Jadi yang saya sharing dengan Bapak dan Ibu adalah sebagian pengalaman saya pribadi. Oke, silahkan. Jadi rupanya pada 14 November 2023 ini tentu sebagian besar dari hadirin di ruangan ini mengetahui Romo ikut turut menginisiasi Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Nah, bentuk kepedulian sekaligus keprihatinan terhadap isu kesehatan mental yang tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Romo Moko. Jadi saya pun jadi mengetahui. Romo Muji ternyata mengkritisi pelajaran menulis buku harian yang dulu diajarkan di sekolah. Istilah yang beliau pakai adalah mimesis. Nah, karena saya kurang pengetahuan, dulu saya pernah ikut beberapa kuliah dari Romo Muji, lebih tentang era Helenistik, beberapa pemikir Yunani Purba. Jadi saya coba cari mimesis itu dari Plato ya, Romo ya. Ya, dan ini bukan sok ngajarin Romo Moko, tapi karena saya baca wacana tandingannya. Jadi ini saya coba memaparkan sedikit yang saya peroleh untuk mempersiapkan ini tentang teori Plato. Silakan. Ini dulu. Tadi Romo Moko sudah menjelaskan. Jadi tentang kita berkembang dalam budaya lisan, kemudian tulisan, lalu budaya digital. Tapi yang dibutuhkan adalah kesadaran dan kesadaran ungkapan. Jadi Romo Muji itu salah satu argumentasi babonnya adalah kita harus mendalami bahasa dan kemudian komunikasi apa yang disampaikan, tapi juga apa yang kita tangkap, yang agak sulit dilakukan kalau kita terlalu terpaku pada teknologi digital. Nah, ini mimesis sesuai teori Plato. Segala upaya berkesenian manusia merupakan tiruan, imitasi, mimesis dari alam raya, dari kehidupan manusia, kehidupan kemanusiaan. Karenanya segala tindakan berkesenian itu sebetulnya hanya menghasilkan kopi dari kopi. Jadi tiruan dari sebuah tiruan yang terpisah dua kali dari realitas. Jadi ada realitas, lalu ada seorang tukang kayu. Ada realitas gagasan kursi dari pencipta, lalu tukang kayu mencoba bikin kursi, lalu seniman, pelukis atau penyair atau pengarang mencoba menjelaskan kursi tersebut. Dua kali terpisah. Ideanya yang besar yang dari Tuhan,
lalu tukang kayu membuat kursi tersebut, lalu kita para penulis di Alinea mencoba menciptakan idea dari kursi itu dalam tulisan, jadi kopi dari kopi. Kalau fotokopi, fotokopinya sudah sangat buram, bahkan tipis, bahkan tidak terbaca lagi. Nah, mengikuti gagasan ini, kesenian hanya mampu meniru, kesenian bukan kebenaran itu. Tindak meniru itu adalah penipuan, deception, secara intelektual dia lebih inferior, dan secara moral berbahaya bagi jiwa, kata Plato. Selanjutnya, tiga ranah realitas menurut Plato, ada idea, forma, satu-satunya realitas hakiki, forma atau idea bentuk hakiki dan sesungguhnya suatu objek, misalnya kursi tadi, objeknya tindasan fisik atau kopi dari fisik itu dibikin oleh tukang kayu, lalu kita yang mencoba bercipta lewat kesenian. Jadi sebetulnya kita bukan mencipta, kita meniru dari tiruan, dan lalu kita membuat puisi, kita buat mimik dari fisik itu menjadi lukisan atau fotografi atau film, dan yang terjadi adalah kita menciptakan tiruan. Nah, keberatan epistemologisnya, maaf Romo, bukan ngajarin ya. Maaf Mas Seno, bukan ngajarin. Jadi epistemologisnya, seni cuma menyampaikan pengetahuan yang dangkal, sangat cetek, bukan pemahaman terhadap esensi tiap-tiap barang, tiap-tiap sesuatu. Keberatan secara moral yang disampaikan Plato dalam karyanya Republik, syair dan kesenian hanya berbicara kepada bagian yang tidak rasional dan bagian yang emosional dalam jiwa, bukan yang rasional. Akhirnya kita hanya mencapai ketidakstabilan emosional dan karakter yang buruk. Jadi seniman tuh ada di ranah ini, berkarakter buruk menurut Plato, dan lalu harus dikucilkan dari kota ideal, kota nation state, polis yang dibayangkan oleh Plato. Para seniman, para penyair, para pelukis hendaknya dikucilkan dari polis tersebut, nggak pantas ada di situ. Sudut pandang Plato berbeda tajam dengan Aristoteles yang memandang mimesis itu aspek dari perilaku manusia justru produktif, justru mendidik, dan bukannya bersifat penipuan belaka. Jadi kami di Alinea mendapat kesegaran, dapat pembenaran dari Aristoteles. Nah, apa yang menjadi keberatan Romo Muji ini yang menjadi kepusingan saya pada sore hari ini? Kecepatan informasi yang menyebar di media sosial itu menjadi kecemasannya. Anak usia sekolah yang belum mampu introspeksi, belum mampu menginternalisasi, mengalami penurunan kemampuan kognitif, kurang bisa konsentrasi, tidak bisa berpikir kritis. Pemanfaatan sosial media membuat literasi menurun, dan inilah hal yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh Romo Muji. Ketidakmampuan generasi Z untuk membaca panjang, membaca buku setebal estetika misalnya. Ini kok tebal banget, padahal untuk yang generasi sebelumnya ini bukan buku tebal, ini buku normal, ukurannya ini ukuran lazim. Yang tebal kan ensiklopedia atau buku saku. Akhirnya ini akan karena pemikiran jadi makin dangkal, bermuara, akhirnya berakhir pada anxiety, stres, dan bahkan depresi. Dan tadi Romo Moko sampai kepada bunuh diri, baru umur 14 sudah bunuh diri, itu adalah suatu bencana menurut saya. Lanjut. Nah, kita sekarang apakah Romo Muji seorang Plato, pengikut Plato atau pengikut Aristoteles? Kalau kita lihat Romo Muji kan tadi lapisannya banyak. Beliau yang pertama
pertama dan utama menurut saya adalah seorang akademikus, profesor, seorang dosen, guru saya. Tapi beliau juga adalah seorang rohaniwan. Tadi Mas Seno mengatakan tiap pagi setelah lek-lekan sepanjang malam masih meditasi dulu, lalu mendengarkan ceramah, lalu nggak istirahat. Romo Muji itu sakit sudah lebih dari 2 tahun ya. Dan kalau di BWCF ngobrol sama saya pagi hari, terus saya bilang, Rom, gak usah ikut aja ke ceramah-ceramah. Romo anggap aja nih 4 hari ini libur, daripada pulang balik naik pesawat atau naik kereta balik lagi ke Jakarta, istirahat aja 4 hari, kan tidak ada yang mencari. Loh, Debra, saya kan kehilangan mendengarkan idea yang beredar di dalam BWCF ini. Jadi itu tetap saja untuk beliau adalah asupan untuk pemikiran. Beliau turut menginisiasi gagasan BWCF, Alinea. Yang menarik ketika perpustakaan baca di Tebet dilahirkan, Romo Muji hadir sejak awal. Dan lalu dia mengatakan kepada Win Mulyan dan Kante Weyanis bahwa ini adalah ruang yang saya cita-citakan, yang saya impi-impikan. Ada sebuah tempat, boleh duduk di situ merenung, buku ada di sekitar, dan apabila ada diskusi kita boleh ikut. Kita tidak mengerti topiknya, tetapi karena menarik disampaikan, maka kita jadi bisa berkomunikasi, bertukar ide, dan bisa setuju atau tidak setuju dengan pendapat para pemapar. Dan lalu yang menarik, beliau menerbitkan buku puisi. Saya terkejut ketika pertama kali diundang untuk menghadiri pembukaan pameran lukisan Romo di Jalan Gereja Tresia, bukan Cemara, Balai Budaya. Dan lalu untung saya sudah dengar dari Romo, kepemilikan bukan segalanya. Jadi menikmati saja lukisan, karena nggak ada duit di kantong ya tidak memiliki, tetapi menikmati. Tapi saya juga bisa miliki, Romo. Saya mengambil katalognya dan lalu saya simpan. Tapi jadi Romo Muji ternyata adalah seorang pelukis, adalah penyair, adalah pemikir, adalah penulis yang jarang sekali saya ketahui pada awalnya. Beliau pernah menjadi anggota Badan Sensor Film. Bayangkan seorang rohaniwan harus nonton film yang ada sebagian isinya sampah, dan Romo cerita ke saya, aduh Debra, ternyata saya memahami betapa rendahnya akhlak manusia, bisa sampai serendah itu, karena kadang-kadang di Badan Sensor Film zaman beliau anggota, itu potongan yang dipotong itu disambung lagi dan lalu anggota nonton lagi. Begitu rendahnya akhlaknya. Saya nggak membayangkan jadi seorang Romo harus nonton sex scenes, scenes yang seks saja yang sepanjang 20 menit hanya itu yang ditonton. Itu kan ya ampun itu kalau dipikirkan. Oke, silakan. Ini cerita pribadi, interaksi saya dengan Romo Muji. Pernah seorang penyanyi opera dari Jerman, orang Jawa, kebetulan anak saya, namanya Zuleika, nyanyi di Gute House di Jalan Samratulangi. Lalu saya undang, Rom, putri saya akan nyanyi lagu-lagu Bach, Mozart, dan beberapa yang lain. Pasti lagu-lagu yang Romo kenal. Mau dijemput? Oh, saya datang, saya jalan aja sendiri. Lalu Zuleika menyanyikan, dia penyanyi mezzo soprano, diiringi oleh gitar. Lalu dia menyanyi sebuah lagu. Romo Muji berdiri tepuk tangan karena dia kenal lagu Bach. Lalu Zuleika lihat, oh ada Romo Muji Sutrisno. Saya mempersembahkan sebuah lagu untuk Bapak, namanya Ave Maria. Begitu selesai lagu itu, Romo berdiri naik ke panggung memberikan lukisan. Ini dia lukisannya, Ave Maria Gratia Plena. Di luar dugaan,
beliau mempersiapkan diri membawa lukisan judulnya Ave Maria. Zuleika menyanyikan Ave Maria dan memang itu adalah sudah dari sononya diatur. Itu nasibnya Zuleika mendapat lukisan yang kami pasang di rumah di tempat yang khusus. Yang kedua, lukisan ini habis jalan-jalan dengan Mas Seno, Romo bikin pameran lukisan lagi di Balai Budaya kembali. Kali ini tentang candi-candi di seluruh Asia Tenggara. Salah banyak adalah lukisan atau karya sketsa tentang Candi Borobudur. Teman saya yang teman Bu Ida Sudoyo dan saya namanya Maman Idris tidak sempat datang pada pameran lukisan itu. Beliau Maman minta diantarkan ke tempat Romo di Canisius. Jadi kami bukan rame-rame berlima ke sana. Romo, ini yang nggak laku katanya. Padahal saya perlu duitnya untuk membiayai pembingkaian karena kalau kemiskinan kan. Jadi akhirnya rombongan 5 orang membeli 5 dan Maman kasih saya lukisan ini. Saya dapat hadiah. Ternyata kepemilikan juga sangat menarik selain hanya menikmati secara pandangan. Ini fotonya nggak bagus tapi karyanya luar biasa. Ini saya susun bersama Ave Maria tadi di rumah. Lalu yang terakhir, ketika mempersiapkan ini saya tanya ke Nuri Manis yang ada di depan sini, Nur, Romo Muji sebetulnya nulis berapa buku ya? Kita mencari, terus Tebi dan Desi, kita sulit sekali melacak ada berapa karya yang beliau tulis. Yang Tebi Julionathan hanya mampu menemukan karya hanya 4, yaitu buku filsafat. Buku estetika diluncurkan dibaca di Tebet. Lalu akhirnya saya menemukan bahwa Romo itu kalau ada duit sedikit dan dia naskahnya sudah jadi, dia hanya terbitkan 100 kopi. Belum tentu beredar. Tapi beredarnya ada di mana tidak ada yang tahu dan tidak ada yang melacak. Jadi kita tidak tahu. Sampai tadi saudara MC memberitahu kepada kita karya tulis Romo Muji Sutrisno ada 30 buah. Jadi baru hari ini kita tahu dan kita akan harus melacaknya. Jangan-jangan lebih lagi ya. Nggak ada yang tahu. Buku puisi yang beliau kasih ke saya ada 4. Saya nggak tahu jumlahnya ada berapa. Suatu hari memang kita harus duduk bersama Alinia mencari seluruh karya yang pernah diterbitkan buku Romo, baru kita bisa menelaah pemikirannya. Saya kira itu tantangan bagi sebuah perkumpulan penulisan. Ya. Tapi kalaupun tidak ketemu 30-30-nya atau lebih, membaca satu buku ini saja sudah menyelami luasan pemikirannya Romo Muji. Ini di dalam buku ini ada teori-teori yang tadi, ada pemikirannya tentang puisi, bahkan ingatannya tentang Arswendo Atmowiloto yang ditangkap waktu itu karena meletakkan Nabi Muhammad nomor 11 di bawah Soeharto. Jadi luar biasa luasnya pemikiran di dalam buku estetika. Dan yang terakhir, 21 Desember tahun lalu untuk memperingati Hari Ibu, dan kita sebagian dari kita sangat keberatan dengan misnomer yang namanya Hari Ibu. Itu kan hari kebangkitan kesadaran politik perempuan Indonesia, 22 Desember tahun 28. Jadi kita merayakan pada tanggal 21. Saya Maria Hartiningsih dan Maria dulu ex Kompas dan Kanti Weyanis, kita membahas mengenai para penulis perempuan yang pada masanya hanya 30-40 tahun yang lalu berjaya, seperti misalnya Larus menulis 14 novel, ada 4 diantaranya bestseller, hari ini dibahas pun tidak. Hana Rambe harus meninggal dulu baru orang mencari karya seminalnya yang namanya Mira dari Banda. Marian Katopo, perempuan paling pertama yang menang Southeast Asia Writers Award.
tidak ada yang membaca Marian Katopo sekarang. Dan Ibu Dewi Rais Abin, dia menulis 9 karya mengikuti suaminya. Dia bukan istri yang ikut suami, dia yang menggambarkan apa yang sedang terjadi di kawasan-kawasan berkonflik di Timur Tengah, dan suaminya yang jenderal tidak menuliskannya. Adakah yang ingat Dewi Rais Abin? Saya kira tidak. Dan semua itu berangkat dari seorang Dipsi Sunharyo yang adalah putri dari Haji Agus Salim, putri bontot dari pahlawan nasional Haji Agus Salim. Nah, pada presentasi itu yang sebetulnya kami bikin ringan supaya bisa mengajak orang berdiskusi, Romo Muji ada di situ, dan saya menyetir ada satu dalam cerita Bepsi Sunharyo bersahabat dengan Profesor Dr. Tuti Herati Nurhadi. Ibu Tuti adalah adalah sarjana filsafat perempuan paling pertama di Republik Indonesia. Bepsi tidak pernah sekolah. Lalu saya jabarkan, jadi ada Bepsi, ada Tuti, satu kelewat tinggi pendidikannya, yang satu sama sekali tidak berpendidikan. Bepsi menulis sebuah puisi dalam bahasa Inggris, Tuti menerjemahkannya, dan lalu mereka berdua bicara. Tapi jadi yang bahasa Inggrisnya namanya The Sleeping Heart, karya bahasa Indonesianya diindonesiakan oleh Ibu Tuti sebagai kuda beban. Itu menjadi beban bagi saya, kok hati yang sedang terlena bisa diubah menjadi kuda. Lalu kebetulan saya nonton film yang mendapat hadiah Oscar 4 tahun yang lalu oleh Belatar dari Hungaria, dan dia membuat film namanya The Turin Horse, dan lalu saya melacaknya. Ternyata Turin Horse peristiwa yang mungkin betul terjadi, mungkin tidak, tetapi sangat mengganggu Nietzsche, Friedrich Nietzsche, menjadikannya gila selama 11 tahun sebelum akhir hayatnya. Dan kejadian yang mungkin hanya isapan jempol atau betul terjadi, itu kemudian dikutip oleh Fyodor Dostoyevsky 2 kali dalam 2 novel yang berbeda, Crime and Punishment dan The Brothers Karamazov, sekitar situ. Dan bertahun-tahun kemudian dikutip juga oleh Milan Kundera dalam The Incredible Lightness of Being. Dan itu kan panjang sekali, keliling dunia secara filsafati, secara filosofi, dan dibahas oleh 2 ibu-ibu di Jakarta di sebuah taman yang namanya Taman Langsat, yang segera akan menjadi Taman Bendera Pusaka. Dan mereka menulis sebuah karya di bawah pohon di gemerincik air, Sleeping Heart menjadi kuda beban. Tidakkah itu suatu peristiwa dahsyat? Saya tanya. Lalu selesai, Romo Muji ini tanggal 21 Desember. Hari Natal, saya kirim selamat hari Natal ke Romo Muji. Romo Muji balas, Dep, presentasi bisa saya minta. Ya, ada yang mengatakan ke saya, Anas mengatakan bahwa Romo minta. Saya takut Romo, karena itu kan hanya paparan, saya belum bikin catatan kakinya, jadi sedang saya persiapkan. Besok tanggal 26, insya Allah dengan izin Tuhan saya akan kirim ke Romo. Ya deh, sambil nunggu saya kirim ini untuk Debra. Dan itulah komunikasi paling akhir saya dengan Romo Muji. 2 hari kemudian beliau dipanggil Tuhan Yang Maha Esa, dan hari ini kita berkumpul untuk tribut kepada beliau. Terima kasih.